Selamat siang ya. Suasananya mendung ini. Ya. Halo bos, selamat pagi bos. Hei, Polo. Hei Polo. Nah, senyum Polo. Oke, kita sedang proses penggarapan satu unit power amplifier 2 channel kelas badak ya. Jadi ini sudah proses perakitan gelambok, di mana di satu sisi sebelah kiri sudah dikerjakan ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini adalah perakitan. Jadi ini perakitan 2 channel power amplifier dengan PSU masing-masing ya. Jadi satu power amplifier di handle satu SMPS. Untuk kerja rangkaian ini 130 volt kali 2 SMPS ya. SMPS 1 menghandle satu power. Jadi yang ini menghandle untuk power yang channel 1, dan yang channel 2 dihandle oleh SMPS yang ini. Untuk total letak ya, total letak rangkaian ini kita sudah desain dengan box PCX2 yang warna merah itu ya. Ini merupakan rangkaian yang saya kira sudah didesain sebelumnya ya. Dimensi ukuran dari SMPS dan power saya kira ini pas sekali teman-teman dengan dimensi box yang ada di pasaran. Nah, masing-masing SMPS ini memiliki kemampuan ya, kita set di 6000 watt ya. 6000 watt, karena untuk SMPS ini sebenarnya tidak ada banyak perbedaan dengan yang 7 kW selama masih bekerja di 130 volt. Outputnya pun saya kira tidak jauh beda, dan itu sudah saya buktikan dengan pengukuran dulu ya teman-teman. Tetapi SMPS yang mungkin dibikin lebih besar wattnya itu saya kira akan lebih cenderung rentan mengalami trouble kerusakan di kemudian hari. Menggunakan trafo E55 dengan 130 volt 5500 watt sampai 6000 saya kira itu ringan untuk dikerjakan oleh SMPS ini. Untuk spesifikasi power amplifiernya seperti yang kemarin-kemarin, ini merupakan 8 MOSFET full brick yang sudah kita convert ke UCD ya. Nah, dan kita sudah load ya satu-satu. Kita sudah load dengan listrik di rumah saya di 8 ohm 3000 watt ya. Jika menggunakan listrik yang bagus di 4 ohm rata-rata tembus di 5500 watt. Ini tenaga yang sangat besar sekali, dan memang ini dipersiapkan untuk menghajar speaker yang cukup berat ya. Sebentar. Untuk boxnya sendiri PCX2 ini sangat bagus saya kira, dan saya sering menggunakan tipe box ini dengan tampilan depan yang saya kira sangat kekinian dan panel belakang yang ya sudah memenuhi standar dari sebuah power amplifier kelas profesional. Ada channel link ini untuk menjumper input 1, input 2, B, dan speaker boldingnya di sini dengan kipas di samping kiri dan samping kanan. Rencana untuk montasi perkabelan teman-teman ya. Jadi nanti ini dia akan jalan ke sini kabelnya teman-teman ya. Rencananya seperti itu. SMPS yang ini kita akan menghandle power yang sebelah
yang channel 1 seperti ini ya. Kemudian yang channel 2 SMP-nya juga ke sini. Mungkin pernah kita upload dulu di video-video terdahulu sampel yang sudah jadi. Bisa teman-teman cek saja di sana, scroll videonya ke bawah, nanti ketemu model yang seperti ini. Tapi yang itu masih tegangannya 120 volt teman-teman. Sedangkan ini sudah kita menggunakan di besaran 130 volt. Untuk ketahanan saya kira untuk perakitan kita sudah banyak dibuktikan oleh teman-teman yang sudah menggunakan. Lanjutkan Jom. Lebih lalu dikerjakan oleh anak didik kita ini ya. Siswa magang PKL yang sudah kita fungsikan. Saya rasa dia memiliki kemampuan yang lebih seperti itu ya. Jadi sudah bisa kita kasih kepercayaan untuk merakit power ini. Tetapi ya, yang perlu jadi catatan untuk layout desain penempatan mesin ya, ini wajib menggunakan kipas fan yang tipis teman-teman ya, yang 1,5 cm. Ini kebetulan ini dapat ya, udah lama saya mencari tipe ini, cuma baru ketemu kemarin. Kebetulan ada teman yang mungkin kelebihan stok, jadi kita patungi seperti itu ya. Ini kan luruskan saja ke sini Jom, tidak perlu mepet ke sini, luruskan nanti. Jadi kabel yang ini, kabel yang sebelah sini tuh dia ada di sama nanti jejer posisinya di sini. Tidak perlu mepet-mepet ke sini, tidak perlu. Sama kabel biasnya pun juga seperti itu ya. Terus apa lagi? Ya mungkin nanti kita kasihlah videonya setelah proses ini selesai. Kembali untuk ketahanan dari power class D amplifier yang menggunakan SMPS, ya harus awet teman-teman ya. Kita sudah sering banyaklah pengalaman sebelumnya menjadi acuan, sehingga kita bisa menyiapkan atau membuat power yang harusnya bisa bertahan di lapangan. Rata-rata yang menggunakan SMPS dan kelas D amplifier rakitan kita memang dipakai untuk lapangan atau direntalkan. Rata-rata memang sound system rental teman-teman. Jadi untuk ketahanan digeber 1 hari, 2 hari, 3 hari, dan berapa hari pun saya kira tidak ada masalah. Yang penting ya safety, keamanan harus dijaga, terutama guyuran air ya kalau sudah di lapangan, karena air itu adalah musuh terbesar dari perangkat SMPS atau kelas D amplifier. Dan mungkin juga yang perlu diperhatikan untuk keamanan ya kemampuan listrik ya yang digunakan. Listrik itu kalau sudah dengan spesifikasi power seperti ini harusnya menggunakan listrik yang powerful ya, harus pakai genset lah, masa pakai listrik subsidian ya, harusnya tidak menggunakan power seperti ini. Untuk kerja SMP sendiri dia mampu bekerja di tegangan 100, mungkin 100 dari 180 jatuh ke 150 itu masih bekerja. Intinya jika sudah ditandai dengan klip pada power amplifier itu menunjukkan bahwa kemampuan listrik sudah maksimal di titik itu. Sudah beberapa kali saya buatkan video contoh saat mengelut daya pada SMPS-nya itu, kita lihat listrik sampai mentok ke berapa itu, di bawah 100 volt ya teman-teman. Dan SMPS harusnya masih bisa bekerja, tidak rusak, intinya seperti itulah ya. Karena cenderung untuk SMPS itu memang dikenal tidak awet ya, karena ya mungkin
Ya banyaklah faktor, karena masing-masing perakit itu ya tidak sama. Oleh karena itu sejak dulu sudah kita pelajari dari kegagalan dan kesalahan-kesalahan, sehingga pada titik ini harusnya kita sudah bisa membuat SMPS yang lebih bagus. Kalau saya sendiri antara trafo dan SMPS, tetap saya menggunakan SMPS, teman-teman. Apapun alasannya, karena buat saya yang pertama SMPS itu bisa dirakit ya, bisa dicicil bahan-bahannya, dan pastinya lebih murah, lebih fleksibel, tidak dipengaruhi besar arus tegangan listrik. Mau 200 volt, 220 volt, tegangan output yang menuju power tetap stabil di situ, tidak naik turun lah. Tetapi saya tetap menerima bahwasanya SMP itu memang kalah telak ya, tetap kalah telak dengan trafo dalam bidang ketahanan. Ya wajar, apapun SMPS-nya, mau yang pabrikan, mau bikinan siapa, kalau yang namanya SMPS mesti kalah awet. Karena SMPS itu kan bahan aktif ya, komponen aktif ya, dengan kerja tegangan tinggi. Beda dengan trafo. Trafo itu kan hanya berupa kawat lah ya, kawat dan kern besi. Artinya meskipun diguyur air ya tidak akan langsung rusak. Tetapi dibalik kelebihan pasti ada kekurangan, dan sebaliknya adanya kekurangan pasti memiliki kelebihan. Jadi ini mungkin ya untuk perakitannya kita awali pemasangan kabel-kabel. Mungkin di video selanjutnya nanti kita akan videokan secara utuh, sehingga teman-teman mungkin bisa melihatlah sebagai perbandingan ke depan jika mungkin akan merakit spesifikasi power yang sama seperti ini. 130 volt kali 2 dan 2 kali power amplifier 5000 watt di 4 ohm, 2 channel. Wah, mantap ya. Ini punyanya abang yang ada di mana ini, yang di NTT apa Sulawesi ya, kurang jelas juga dulu informasinya, tapi sekarang domisilinya ada di Sulawesi. Harapannya ke depan power ini akan bisa bekerja dengan baik ya, pastinya harus seperti itu. Ya mungkin ada yang ingin disampaikan di komentar, silakan teman-teman ya. Jadi sampaikan terima kasih teman-teman yang sudah setia dengan channel ini, selalu hadir di saat kita upload video dan berinteraksi dalam komentar-komentarnya. Saya sampaikan banyak terima kasih. Meskipun banyak sekali yang antara retensi penonton dan yang subscribe dan yang like itu mungkin masih timpang ya. Entah kenapa ya, orang itu kok susah untuk subscribe ya. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa menjadi tambahan pengetahuan lah untuk kita semua. Mungkin ini sudah cukup ya, 10 menit untuk durasi video. Nanti kita akan sambung lagi di video selanjutnya. Terima kasih saya ucapkan dan selamat beraktivitas.